Film diawali dengan tersiarnya berita di seluruh penjuru dunia tentang peristiwa besar dalam sejarah bumi, mulai tabrakan meteor yang menyebabkan ledakan di mana-mana hingga secara misterius langit berubah menjadi oranye. Nampaknya hal itu ternyata adalah cikal bakal terjadinya invasi besar-besaran terhadap bumi yang dilakukan oleh para alien yang mereka sebut dengan sebutan peniru. Awalnya mereka melakukan pendaratan di Hamburg dan menginvasi negara tersebut selama 5 tahun. Kini mereka mulai memperluas serangan melintas benua Eropa. Pihak militer dunia kesulitan melawan para alien ini karena mereka mampu membaca setiap pergerakan yang dilakukan oleh satuan militer, hingga para ilmuwan berhasil menciptakan sebuah alat berupa kostum tempur yang mampu meminimalisir korban. Jawaban pun datang dari seorang prajurit super bernama Rita Frataski. Dia dijuluki dengan sebutan malaikat Verdun karena beliau mampu memimpin pasukan untuk memenangkan peperangan di Verdun dan berhasil menahan para alien di perbatasan Inggris. Maka dari itu, kesempatan ini tidak disia-siakan pemerintahan. Dengan menggabungkan angkatan bersenjata khusus dari 17 negara, mereka bermaksud akan mengakhiri peperangan ini dengan memusnahkan seluruh alien dari bumi pertiwi ini. We will be victorious. We fight. Kita kenalan dulu sama perwira AS, dia bernama Mayor William Cage. Perkenalannya tidak begitu keren karena beliau sedang molor. Dia diutus satuan militer AS ke London untuk membahas strategi perang. Setibanya di markas pertahanan London, si Cage langsung bertemu dengan komandan United Defense Force bernama Jenderal Brigham. Namun nampaknya diskusi tidak berjalan lancar. Pasalnya si Mayor Cage ini entah miskomunikasi atau apa, karena kedatangan dia ke London bukan sebagai pengatur strategi atau orang yang berperan di belakang layar, atau yang biasa dilakukan si Mayor sebagai pemberi motivasi alias si paling pemberi inspirasi, melainkan si Cage akan dikirim si Jenderal ke medan tempur dan akan diberangkatkan 1 jam lagi ikut dengan pasukan gelombang pertama atas persetujuan atasan si Cage di AS, karena atasannya telah menyerahkan si Cage sepenuhnya pada si Jenderal. Dalam kata lain, si Cage berada di bawah komando si Jenderal, sehingga dia tidak bisa menolak atau berdalih yang katanya dia bukan jebolan dari TNI yang tidak mengerti peperangan. No, of course you're not. That's why I'm embedding you with several 100,000 men and women who are. Sempat mengancam si Jenderal kalau si Cage bisa meyakinkan semua orang, membuat si Jenderal menjadi kambing hitam biang masalah dan orang yang paling berhak disalahkan atas perang ini. Tujuannya supaya si Mayor Cage tidak dikirim ke medan tempur. Kesepakatan pun terjadi dengan tidak akan mengirim si perwira. Namun faktanya si Jenderal ternyata gedebul. Dia memerintah bawahannya supaya menahan si Cage dan akan dikirim paksa. Arrest this man. On your feet, maggots! Sadar-sadar si Mayor Cage sudah berada di pangkalan militer Heathrow. Pangkatnya sebagai perwira, jelas dia tidak diterima diperlakukan kasar, hingga satu sersan mendatanginya, dia bernama Farrell. Mendengar cerita si Cage, sedikit pun si sersan tidak gentar tatkala si Cage menyebut dirinya adalah seorang perwira AS, karena si sersan tahu ini adalah pangkalan militer di mana semua orang di sini adalah prajurit siap tempur. Mana ada perwira di sini, apalagi kondisi si Cage dalam keadaan terborgol. Untuk membuktikan hal itu, si Cage minta si sersan mengantarnya ke ruang informasi, di mana dia bermaksud akan menghubungi pusat militer AS. Alih-alih ke ruang informasi, si Cage justru malah dibawa ke kamp prajurit dan akan diperkenalkan pada timnya dalam misi pertempuran nanti. Si sersan memperkenalkan satu persatu prajurit yang akan tergabung dalam tim si Cage yang diberi nama J Squad, yaitu si mata pisau, si ujung tombak, juga ada si Kaliber sebagai pemimpin tim. Namun si sersan keburu menemukan kartu remi. Hal itu jelas adalah sebuah pelanggaran. Mereka pun dihukum dengan cara harus memakan kartu remi tersebut. PT, 10 minutes.
Entah bagaimana si Keji ini bisa jadi seorang perwira, padahal yang mengenalkan custom robot ini juga dianya sendiri sangat begitu asing dan gaptek terhadap kostum tersebut. Singkat waktu, pasukan pun akan diberangkatkan. Setelah sampai di titik yang ditentukan, tiba-tiba rupanya para peniru itu sudah tahu akan kedatangan seluruh pasukan militer ini. Karena seperti yang kita tahu, para peniru ini bisa membaca setiap pergerakan militer. Mereka pun harus terjun tanpa melakukan pendaratan. Alhasil, alih-alih melakukan penyergapan, justru malah merekalah yang disergap oleh para alien. Beberapa pasukan pun harus tumbang, sebagian diantaranya tiwas disebabkan oleh pesawat drone yang meledak. Hingga si Cage pun kini bertemu dengan si malaikat Perdon. Sesuai julukannya, dia sangat kuat dan tangguh. Namun apesnya si Rita harus mengakhiri hayatnya di medan tempur ini. Mengetahui orang paling tangguh saja bisa tumbang, si Cage pun berniat akan meninggalkan medan tempur. Tapi diingatkan si Sersan kalau si Cage telah salah arah. Begitu juga saat satu peniru muncul dari dalam tanah. Si Cage bukannya membedil makhluk tersebut, justru dia malah berteriak-teriak layaknya bocil yang ditakut-takuti pocong. Hey! 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 Pantesan atuh gak nembak-nembak, wong cara buat nembaknya saja dia tidak tahu. Tapi setelah memencet beberapa tombol, akhirnya si Cage bisa mengaktifkan magazinnya. Dia pun kegirangan setelah berhasil membunuh satu peniru. Hingga peniru lain pun kembali muncul, namun sayangnya senjata sedang melakukan proses reload, membuat si Cage tidak bisa menembaknya. Untungnya saja ada senjata pemusnah yang cara kerjanya cukup dihadapkan ke musuh. On your feet, maggots! Apakah si Cage hanya mimpi? Dia pun semu kaget terheran-heran karena kejadiannya sama persis dengan kejadian sebelumnya. Begitu juga dengan perkataan si Sersan yang masih sama, dan cara memperkenalkan prajurit pun juga tidak ada bedanya sama sekali. Sampai hukuman karena telah judi pun juga sama. Pokoknya semua sama persis, gak ada bedanya dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. PT, 10 minutes. Tapi ada ketang bedanya, tapi cuma dikit dah. Si Cage sudah sedikit hafal cara menggunakan custom robotnya. Sisanya mulai dari ketahuannya penyergapan yang akan mereka lakukan, penerjunan hingga ke pendaratan itu juga sama. Si Cage pun mencoba menyelamatkan si mata pisau yang akan tertimpa puing pesawat. Namun hasilnya masih sama, dia juga kembali bertemu dengan si Rita. Hal serupa pun dilakukan si Cage dan kini dia berhasil menyelamatkan si Rita. Namun hal itu malah jadi petaka alias bumerang buat si Cage. Karena si Rita diam-diam membawa aki robot si Cage sehingga dia tidak bisa bergerak. Holy fuck! On your feet, maggots! Lagi-lagi hal itu terulang kembali. Apakah si Cage ini punya kemampuan semacam memutar waktu? Dia pun kali ini mencoba meyakinkan si Sersan, mulai membaca isi pikiran si Sersan, apa yang akan dikatakan si Sersan, dan taunya si Cage tentang surat perintah yang ada di saku si Sersan. Si Cage minta waktu 30 detik saja untuk menjelaskan, maka semua pasukan bisa dia selamatkan. Tapi hasilnya si Cage justru malah diseret ke kamp prajurit. Tidak menyerah, si Cage kembali mencoba meyakinkan semua prajurit kalau dirinya pernah bertemu dengan kalian semua, mulai dari menyebut nama mereka satu persatu yang harusnya si Cage tidak tahu karena ini pertemuan pertamanya. Kartu remi yang disembunyikan di kasur dan hukuman apa yang akan diberikan si Sersan, itu semua adalah benar, dan mereka pun kini mulai percaya dan memberi kesempatan pada si Cage untuk menjelaskan apa yang dia ketahui. Your very lives. What I'm about to tell you sounds crazy.
1 minute. Iya, namun rupanya si Cage mereka anggap ODGJ membungkam mulutnya supaya tidak nyorocos yang tidak bisa diterima akal sehat mereka. Bedanya, si Cage kini sudah lebih siap dan pendaratan pun sempurna. Namun saat akan hendak menyelamatkan si Gembrot, berhasil menyelamatkannya, tapi si Cage-nya sendiri yang harus kena. Seiring berjalannya waktu yang ternyata saat si Cage mati maka dia akan kembali ke masa saat dia tiba di pangkalan. Jadi pangkalan itu semacam checkpoint di saat si Cage menjalani hari-harinya. Ia akan kembali mengulang dari pangkalan jika si Cage mati yang disebabkan oleh apapun itu. Sehingga hal serupa pun terus terjadi dan kini si Cage bisa menyelamatkan si Gembrot tanpa harus mengorbankan nyawanya sampai pada titik di mana yang seharusnya si Rita berhadapan dengan si peniru. Tapi kini dicegah si Cage yang langsung menghajar si peniru karena dia sudah tahu di mana si peniru akan muncul. I'm sorry. We have to go. Si Rita pun hanya bisa bengong mendengar perkataan si Cage yang jadi kenyataan dan aksi si Cage yang mampu membantai si peniru dengan mudahnya yang ternyata si Rita dia tahu apa yang terjadi pada si Cage seraya nyuruh si Cage untuk mencarinya setelah si Cage terbangun kembali. Lalu siapa cenah si Rita ini, gengs? Hal itu membuat si Cage sedikit ngahulang tarik. Apa dia juga mengalami hal serupa dengan aku ya? Tidak mau berteori, kali ini si Cage mempercepat proses perkenalan dan menutup kartu supaya tidak ketahuan dan menyebut nama mereka satu persatu sehingga si Sersan tidak perlu lagi mengenalkannya yang akan memakan waktu lama dan berdalih sudah tidak sabar mau latihan. Faktanya di saat itulah si Cage mencari celah untuk keluar dari barisan yang membuat dirinya kena hukuman. Dan di saat itulah si Cage memanfaatkannya untuk keluar dari barisan. Ya, namun naas timingnya kurang tepat. Alhasil si Cage pun harus kembali mengulang dan kali ini dia berhasil melakukannya. Si Cage yang sudah tahu di mana tempat si Sersan Rita berada karena pasca jadi malaikat Verdon, si Rita diangkat jadi Sersan sekaligus pelatih perang yang handal. Excuse me. Who said you could talk to me? Tanpa banyak baceo, si Cage langsung berkata pada intinya kalau dia disuruh menemui si Rita oleh si Rita itu sendiri yang akan dikatakan besok dalam peperangan. Dari kata-kata tersebut pun dia sudah paham dan langsung ngajak si Cage pergi yang ternyata pada saat si Cage membunuh penglihat untuk pertama kalinya, penglihat itu beda dari yang lain karena memiliki warna kebiru-biruan. Darahnya yang bercampur dengan darah si Cage lah yang membuat si Cage bisa terus mengulang hidup tanpa terhapus ingatannya. Dan begitu jugalah proses waktu si Rita mendapatkan pengulangan hidup. Namun sayangnya kekuatan itu telah sirna dari dalam dirinya dan si Rita membawa si Cage ke pusat pembuatan kostum. Di sebuah ruangan, si Cage diperkenalkan dengan Dr. Carter, ahli fisika, partikel, dan biologi. Kalau dialah satu-satunya orang selain si Rita yang bisa dipercaya si Cage, dia juga satu-satunya orang yang sangat paham dengan si peniru karena dia adalah seorang peneliti handal. Namun sekarang nasibnya jadi seorang mekanik custom robot karena dianggap gila akibat penelitian di luar nurulnya. Si Cage pun diberitahu bagaimana mekanisme atau cara kerja si penglihat kalau mereka itu terhubung satu sama lain yang dikendalikan oleh satu otak bernama Omega. Jadi si Omega ini bisa ngontrol semua penglihat ya gengs, dan yang membuat mereka bisa tahu tentang segala macam rencana dan bentuk serangan militer itu karena kemampuan si Omega itu sendiri yang bisa mengendalikan waktu. Setiap alpha yang mati secara otomatis si Omega menghidupkannya dengan cara mengulang waktu dan mampu mengingat apa yang akan terjadi. Oh, molongo. Jadi itu bukan kemampuan si Cage ya gengs, melainkan saat ini si Cage terdeteksi Omega sebagai alpha dan alpha itu sendiri mereka perkirakan berjumlah sedikit sekitar 1/6 juta. Intinya si Omega ini ngebug ya gengs. Syaratnya adalah membunuh si alpha dan mencampurkan darahnya dengan darah kita, maka secara otomatis alpha asli akan mati dan manusia yang tercampur darahnya lah yang akan kedetek alpha oleh si Omega. Secara tidak langsung orang tersebut kini berperan sebagai cheater Omega karena bisa membajak si Omega untuk melakukan pengulangan waktu karena musuh yang tahu masa depan bisa dilawan dengan orang yang tahu masa depan juga, dan orang itu adalah si Cage. Me?
Sementara peperangan di Verdun ternyata itu bukan kemenangan mutlak melainkan mereka sengaja mengalah, membuat semua orang yakin dengan kemenangan tersebut karena di balik itu si Omega sedang mengatur rencana yang lebih edan, menunggu pasukan Alpha dan penglihat lain mendarat di bumi. Mereka bisa tahu itu karena Sirita hanya sebatas mendapat penglihatan Omega saja tanpa pernah membunuhnya dikarenakan dirinya keburu kehilangan kemampuannya. Jadi tugas pertama si Cage saat ini adalah mati dan mati sampai Omega merasa kehilangan sepenggal kekuatannya. Di saat itulah si Omega akan terus mencari si Cage dan saat hampir menemukannya dia akan memulai penglihatan dan di saat itu jugalah si Cage bisa tahu di mana posisi Omega, sedangkan tugas kedua si Cage adalah membawa Sirita ke lokasi Omega dan Sirita sendirilah yang akan menghancurkan si Omega. I'm not even trained for combat. Sirita pun mulai melatih si Cage bertempur. Saat mencontohkan pertempuran yang epik, tidak sengaja alat simulasi pertempuran mengenai si Cage yang membuat tulang punggungnya patah, hampir tidak bisa merasakan tubuhnya. Lantas Sirita pun memberitahu aturan penting buat si Cage. Saat si Cage terluka di medan tempur, pastikan dirimu saat itu juga harus mati, karena yang telah menghilangkan kekuatan Sirita waktu itu adalah pendarahan yang membuatnya dirawat dengan transfusi 3 kantung darah orang lain. Dengan kata lain, DNA Alpha telah menghilang dari tubuhnya tergantikan oleh darah manusia biasa. On your feet, maggots! Tidak mau ambil resiko, Sirita pun membunuh si Cage. Secara otomatis dia mengulang waktu dalam keadaan sehat kembali dan seperti biasa semua kejadian pun terulang kembali sebagaimana yang kita lihat sebelumnya hingga sampai pada saat terakhir si Cage hidup, yaitu ketika dilatih bertempur Sirita. Bukan tanpa kesulitan, si Cage berkali-kali harus mati karena terluka pada saat latihan yang membuat dirinya terus mengulang dan tidak akan dihentikan Sirita sampai si Cage bisa menguasai kostum tempur. Your leg's broken. No, I Seperti yang dikatakan Sirita, kalau si Cage terus-terusan mati itu akan membuat si Cage mendapat penglihatan dan kini dia pun tahu di mana lokasi si Omega yang tadinya sedang difokuskan latihan. Mereka pun kini teralihkan oleh si Omega. Kalau si Cage melihatnya di sebuah bendungan yang terletak di pegunungan, terdapat tulisan Jermannya juga di sana. Meskipun banyak tempat seperti itu, tapi si Carter akan mengusahakan untuk menemukan tempatnya. Latihan pun dianggap selesai karena kita harus pergi ke medan tempur untuk mencari cara keluar dari sana. Singkat waktu, mereka pun sudah berada di medan tempur, bukan tanpa kendala karena mereka saling mengulang waktu satu sama lain. Berkali-kali si Cage mati dan terus mengulang hingga sampai pada titik di mana si Cage kesulitan untuk menyelamatkan Sirita. Faces up to the top of the trench. Si Cage pun kini mengurungkan niatnya untuk tetap berada dalam misi dengan tidak memberitahu Sirita lagi. Bahkan keluar dari medan tempur itu sendiri, sambil ngopi si Cage pun hanya bisa mendengar berita tumbangnya pasukan akibat sergapan si penglihat yang tidak lama dari itu. Mungkin inilah maksud dari invasi besar-besaran yang dikatakan Sirita dengan munculnya penglihat di London setelah mengalahkan pasukan tadi. Merasa tak ada gunanya juga menghindari peperangan, si Cage pun kembali berlatih dan semakin jago. Kini dia pun bisa mengalahkan robot-robot simulasi dan setelah itu dia kembali ke jalur awal, yaitu mencari cara untuk bisa sampai ke lokasi si Omega. Aksinya dalam pertempuran pun kini bisa disaksikan langsung oleh J Squad dan si Cage akhirnya bisa menyelamatkan Sirita juga, berhasil keluar dari medan tempur. Sirita hanya perlu mengambil mobil dan mengendarainya seperti biasa, sisanya si Cage yang akan urus.
Saat di perjalanan, si Cage membahas rahasia si Rita, di mana si Rita tidak percaya kalau dia mengatakan itu dan mengelak kalau dia pasti sedang mengarang. Ketika bensin mobil habis, mereka lanjut dengan berjalan ceker. Di tengah perjalanan cekernya, baterai kostum mereka juga habis, yang secara terpaksa mereka harus melanjutkan misi tanpa memakai kostum hingga sampai di sebuah rumah terbengkalai, di mana di sana ada helikopter yang terparkir. Namun si Rita ternyata dia terluka lumayan serius di bahunya. Dikarenakan jiwa patriot si Rita ini tinggi, dia pun tidak bisa berdiam diri lama di sini. Si Cage disuruh mencari kunci helikopternya supaya kita segera menemukan si Omega. Namun si Cage di sini malah banyak alasan ini itu eta ieu. Intinya mah si Cage seperti yang nahan si Rita supaya tidak buru-buru OTW, alias nginap dulu di sini semalam mah. Jelas hal itu tidak disetujui si Rita seraya akan pergi, dan faktanya pencapaian terjauh mereka ternyata baru sampai sini. Karena pada kehidupan sebelumnya si Rita mati saat menghidupkan heli dan telah berpuluh-puluh kali mengulang, namun apapun usaha si Cage hasilnya tetap sama. Satu-satunya cara yang belum dicoba adalah si Rita menunggu di rumah biar si Cage sendiri yang melanjutkan misi. Namun hal itu nampaknya tidak digubris si Rita. Dia pun tetap maksa akan menyalakan heli dan segera pergi dari sini. Only one of us ever makes it. Get in. Ternyata disinilah si Rita mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah dia katakan. Tujuannya supaya bisa mengingatkan si Rita di kehidupan berikutnya si Cage supaya menuruti setiap perkataan si Cage. Dan itu jugalah yang suka si Rita katakan di kehidupan sebelumnya. Hasilnya tetap saja si Rita egois dan meninggal di sini. On your feet, maggots! Si Cage pun kini kembali memilih tidak memberitahu si Rita. Sepertinya dia akan mencoba metode baru tanpa melibatkan si Rita itu sendiri. Si Cage minta baterai double power pada si mekanik. Saat berada di pertempuran pun dia mencuekin semua pasukin. Karena percuma juga diselamatkan, si Cage hanya fokus untuk menemukan si Omega seorang diri dan berhasil sampai ke bendungan di atas gunung. Tempatnya memang sama persis dengan penglihatan waktu itu, tapi nyatanya si Omega sama sekali tidak ada di sini, melainkan hanya ada si penglihatan saja, yang ternyata si Alpha juga hadir di sana. Anehnya, mereka tidak membunuh si Cage seperti biasanya, melainkan hanya melukainya saja. Dia pun teringat dengan aturan yang dikatakan si Rita waktu itu, kalau si Cage harus mengusahakan tidak terluka yang menyebabkan pendarahan. Dia pun memanfaatkan air supaya dirinya bisa meninggoy. Singkat waktu, si Cage pun kembali menemui si Rita dan menceritakan kalau si Omega tidak ada di sana, yang ternyata hal sama yang dilakukan pada si Rita di Verdun, kini si Omega lakukan pada si Cage. Jelas tujuannya adalah untuk memperbaiki bug si Omega yang masih belum bisa difix terhadap si Cage. Satu-satunya cara adalah dengan alat transponder yang pernah diciptakan si Carter saat masih di Whitehall. Alat tersebut jugalah yang membuat si Carter dicap ODGJ dan di PHK dari sana. Karena alat tersebut bisa mendeteksi Omega hanya dengan menancapkannya ke Alpha alias ke si Cage. Karena saat ini si Cage masih jadi Alpha, mereka hanya perlu memikirkan cara bagaimana mendapatkan alat tersebut yang tersimpan di berangkasnya si Jenderal yang mengirim si Cage ke pertempuran waktu itu. Dan cara tersebut sudah ada dalam kepala si Cage. Mereka menyelinap dengan halus sesuai instruksi dari si Cage hingga akhirnya sampai di ruangan si Jenderal yang langsung mendorongkan pistol supaya si Jenderal tetap tenang. Faktanya ini adalah usaha mereka kesekian kalinya yang selalu gagal terus. Meskipun si Jenderal dibuat tercengang dengan pengetahuan si Cage yang mengatakan suatu kejadian yang belum terjadi dan jadi kenyataan. Entah apa yang telah terjadi, namun tiba-tiba saja si Jenderal menyetujui permintaan si Cage untuk mengambilkan alat yang ada di berangkasnya. Dr. Carter told me. What do we do now? We've never gotten this far. Namun ternyata seperti biasa si Jenderal ini penuh drama dan gedebul. Dia kembali berpura-pura setuju seperti waktu itu, yang padahal di balik itu ada rencana lain, yaitu akan menyergap si Cage saat sudah di luar. Tidak mau ambil resiko, si Rita langsung nembak si Cage supaya mengulangnya dan mengantisipasi penyergapan tadi dengan menyiapkan satu mobil. Hingga akhirnya si Cage bisa melihat dengan jelas di mana lokasi si Omega yang sebenarnya.
Si Omega ternyata berada di bawah Lovre tepat di dalam air, namun sayangnya mereka harus tertangkap tanpa sempat membunuh si Cage, dan si Cage juga mendapati luka yang menyebabkan pendarahan, membuat dirinya harus mendapatkan perawatan medis berupa transfusi darah, merupakan hal sama yang dialami si Rita sebelum kehilangan kekuatannya. Sorry, Cage. Wah, kalau benar si Cage kehilangan kekuatannya, lalu bagaimana cenah gengs cara mereka menyelesaikan misinya? Apakah dunia benar-benar akan tamat? Si Rita yang datang ke sana juga sudah terlambat karena darah alpha kini sudah tergantikan dengan darah manusia normal. Perubahan tersebut sangat jelas bisa dirasakan si Cage kalau dirinya telah kehilangan kemampuan alpha-nya. Dan kini mereka pun harus lebih berhati-hati lagi. Sementara itu, waktu mereka juga tidak banyak karena invasi akan dilakukan dalam 3 jam lagi. Dan untuk mempersingkat waktu, mereka harus menggunakan pesawat supaya bisa lebih cepat tiba di lokasi Omega di Paris. Bukan hanya pesawat, mereka juga butuh pasukan untuk menambah daya gedor. Dor. Just listen. You're gonna want to hear this story. Walah eta rupanya si Cage mencoba meyakinkan J Squad supaya ikut dengannya. Awalnya mereka ragu, cenderung tidak percaya, tapi setelah menghadirkan malaikat Verdon ke sana, akhirnya mereka pun mau bergabung dengan si Cage. Okay. Singkat waktu, mereka pun OTW menggunakan pesawat berkat Sersan Rita. Namun lagi-lagi nampaknya hal ini pernah dilakukan, di mana saat itu mereka berhasil menembus Lovre. Hal itu nampaknya telah direset si Omega sehingga saat ini para penglihat bisa tahu akan kedatangan mereka. Masalahnya kalau mereka gagal, kali ini mereka tidak bisa mengulangnya. Kesempatan hanya tinggal satu-satunya dan harus mereka manfaatkan dengan baik tanpa membuat kesalahan sedikit pun. Juga harus lebih cepat sebelum si Omega kembali mereset waktu. Penyergapan tersebut ternyata telah menewaskan 3 prajurit dan 1 prajurit kakinya patah. Namun misi tetap harus berjalan, tetap akan memanfaatkan pesawat. Meski pesawat tersebut harus berjalan ngorondang, setidaknya kita bisa sampai lebih cepat ke Lovre. Di saat pesawat nyala, penglihat pun mulai berdatangan. 2 prajurit mereka menyerahkan sisanya pada si Cage, si Rita, dan si naon lah poho deui. Sementara mereka berduanya akan sedikit menahan para penglihat. Satu prajurit terakhir pun harus tumbang juga, tapi pengorbanan mereka tidak sia-sia karena pesawat berhasil sampai ke Lovre dan berhasil menahan para penglihat. Oleh puing yang menutupi lubang, disinilah si Omega bersemayam tepat di dalam air. Berhasil atau tidak, di antara mereka tidak akan ada yang bisa selamat. Maka dari itu si Rita menyerahkan mercon rantai pada si Cage supaya si Cage bisa menyelesaikan misinya, sementara si Ritanya sendiri akan nahan para penglihat seorang diri. Yang berhadapan dengan si Rita ternyata adalah Alpha. Tanpa kostum, si Rita pun berhasil dilenyapkan si Alpha dengan sekejap mata. Sementara si Cage yang sudah dekat dengan Omega, dia tercolok si Alpha. Namun untungnya sempat membuka tuas granat yang terjatuh tepat dalam mulut si Omega.
Ya, kehidupan macam apa lagi atuh cenah ini, gengs? Karena TKP-nya berbeda dari biasanya si Cage terbangun, melainkan ini lebih awal, yaitu pada saat kita perkenalan Thea sebelum bertemu dengan si Jenderal. Apakah si Cage benar-benar mimpi? Just before sunrise this morning, a large surge of energy was detected in Paris. Dan faktanya semua itu adalah nyata karena sesampainya di Whitehall, si Jenderal sedang mengumumkan kemenangan mereka yang mereka pun tidak tahu apa yang telah menyebabkan ledakan hebat di Paris. Namun setelah ledakan tersebut, seketika radar tidak lagi menangkap adanya para penglihat. Our human race. Miles Ford, I have too. You're gonna dump your load the second we... Si Cage yang kembali datang ke pangkalan militer Heathrow tanpa adanya paksaan yang membuat si Cage datang dengan segala kehormatan dan kewibawaannya. Dia datang ke pusat pelatihan untuk memastikan apakah si Rita masih hidup atau sudah almarhum. Atosan. Sedikit pencerahan ya gengs di bagian ending film. Mudah-mudahan kalian juga setuju kita bahas kenapa si Cage bisa kembali mendapat kekuatannya dan kenapa tidak bangun di tempat biasa yaitu pangkalan militer Heathrow, dan kenapa juga saat mengulang waktu si Omega tidak ikut hidup melainkan lenyap selama lamanya. Mari kita berteori. Jadi sepertinya si Cage bukan lagi menjadi alpha ya gengs, karena yang bercampur dengan darahnya adalah DNA si Omega. Nah, karena seperti yang kita tahu kalau si Omega ini banyak bugnya, maka ketika Omega mereset waktu, andai saja DNA-nya tidak tercampur dengan darah si Cage, bisa jadi si Cage tidak mati melainkan semua akan tereset normal seperti biasanya. Bug ini memang merepotkan si Omega secara tidak langsung. Si Cage ini bisa disebut si Omega tanpa alpha. Sedangkan kalau TKP bangunnya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah waktu reset baru sehingga TKP-nya pun baru. Kemungkinan keduanya si Cage bisa mengendalikan kapan dan di mana dia mau reset waktu. Paham kan gengs? Mudah-mudahan pahamnya. Celah. Sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, komen dan share ya gengs. Bye-bye, cerot.